Saya percaya hampir semua kita, khususnya yang ada di Indonesia saat ini, kita diliputi rasa sedih, marah, dan campur aduk. Tidak karu-karuan gara-gara COVID ini. Seandainya semua rakyat Indonesia khususnya di Pulau Jawa dan Bali nurut pada peraturan pemerintah, dinyatakan tanggal 6 sampai 17 Mei yang lalu, 6 sampai 17 ya lupa, itu taat, maka keadaan kita nggak separah sekarang ini. 2 hari ini di Pulau Jawa dan Bali, orang-orang berteriak. Karena nggak bisa kerja, nggak cari duit. Begitu menyedihkan. Rumah sakit penuh. Orang berebut oksigen. Dan macam-macam lagi. Sedih. Nah kalau kita ingat COVID yang pertama muncul tahun lalu di bulan Maret. Ternyata sekarang lebih parah daripada yang itu. Mengerikan sekali. Banyak pertanyaan dalam hidup kita. Saudara kita dari Eropa sudah gabung. Ya. Dari Australia sudah malam tapi ada yang gabung saya lihat tadi. Banyak orang ketakutan, bingung sekarang ini mau apa dalam kondisi seperti ini. Berapa komen yang saya baca, oksigen di udara yang Papa sediakan itu gratis. Tapi hari-hari ini oksigen jadi barang mahalnya luar biasa. Begitu menakutkan. Dan tidak sedikit di antara kita yang menanyakan, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Kepada anggota keluarga yang pada keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena virus ini, Tuhan memberi penghiburan dan percayalah, Tuhan yang adalah Papa tetap bertanggung jawab untuk kita semua. Izinkan saya mengatakan kalimat ini dan saya tidak ingin ada yang terluka dengan kata-kata saya ini. Tanpa adanya COVID-19 pun, suatu hari kita akan meninggal juga. Jadi yang sedang menanyakan Tuhan di mana dalam kondisi seperti ini? Saya percaya semua kita, apalagi yang punya teman banyak, belum pernah dalam sejarah hidup kita, dalam 10 hari ini atau seminggu inilah, HP kita sibuk hanya dengar tentang yang sakit, yang positif, yang parah, yang meninggal. Betul tidak? Dalam seminggu ini. Tidak lagi kita sibuk. Nah saya percaya yang hobinya drama Korea akan mikir juga. Karena berita yang begitu luar. Jangan marah saya ngomong ini. Karena kita hanya dengar gimana mereka, gimana saudara kita, teman kita, sahabat kita, orang tua kita, kemenakan kita. Aduh, rasanya saudara sesak sekali. Lagi sekali pasti kita menanyakan Tuhan di mana. Belum lagi orang-orang jahat, maaf. Apa itu orang jahat? Yang menaikkan harga obat begitu tinggi. Jahat sekali itu. Ada gangguan? Nah, hari ini kita akan belajar. Tema yang kita dapat dari saudara kita, khususnya dari Balikpapan. Hikmat mengatasi COVID. Hikmat apa yang kita perlukan? Saudara, sampai hari ini COVID belum ada obatnya. Vaksin yang dipeributkan juga tidak mempan. Yang sudah vaksin 2 kali pun tetap meninggal. Lalu apa? Nah, ternyata obatnya ada di dalam diri kita sendiri. Dan dunia medis sudah membuktikan. Namanya imun. Imun itu bukan bahasa Indonesia, imun. Ya, ternyata ketika Tuhan ciptakan manusia, ini keren sekali. Ketika Tuhan ciptakan manusia,
ada satu bagian, kalau saya nggak berkata satu komponen dalam diri kita yang self healing, bisa menyembuhkan diri sendiri. Dan itu imun. Maka itu ketika COVID ini menyerang, orang sibuk, bagaimana imunmu? Kuatkannya, jaga imunmu. Nah, kita semua tahu imun ini nggak bisa dibeli. Tapi imun ini bisa dibuat. Dan dibuatnya bukan di pabrik A, pabrik B. Tapi di pabrik tubuh kita sendiri. Dan ternyata imun ini sederhana sekali. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Tetap semangat, tetap optimis. Maka imun itu ada. Tapi masalahnya, dalam kondisi seperti ini, maka itu saya larang semua yang sedang dinyatakan positif, jangan buka HP, WA, Facebook, apa saja tentang COVID. Sudah jangan dengar. Malah stres nanti orang-orang itu. WHO menakut-nakutin lagi. Memang benar yang mereka katakan. Tapi berita itu kalau kita tidak siap menghadapinya, ngeri. Varian Delta, atau muncul varian apa yang terakhir? Lambda. Nah, dikatakan cuma papasan aja. Itu bisa nular 5 detik. Loh, itu orang jadi takut semua. Saudara, mari kita lihat bukti. Ini pasti setan yang buat. Karena kalau papa kita ingin semua hidup di dalam kasih. Tapi virus ini memisahkan. Bahkan anggota keluarga pun jadi saling takut, saling curiga sekarang ini. Semua orang, hampir semua orang takut kalau mau terima tamu. Mikir-mikir dulu. Maaf, kalau kita lihat fakta, jelas ini, maaf saya katakan, ini perang ekonomi. Sekarang bayangkan berapa itu harga untuk ngetes antigen, belum lagi yang lain-lain. Terus PCR hampir 1 juta. Bayangkan itu bisnis semua. Maka itu betul yang Tuhan Yesus katakan, hati-hati dengan uang. Selama uang itu masih dalam dompet kita, uang itu hamba yang baik. Tapi begitu uang kita pindahkan ke hati kita, dia jadi tuan yang jahat. Betul tidak? Maka itu hati-hati. Nah, sejak Jumat berapa hari yang lalu saya ngajak berapa teman untuk berdoa. Ayo kita mendesak Tuhan. Apa yang perlu kita desak? Tuhan, bongkar ini konspirasi siapa. Pasti ada sekelompok orang, maaf saya tidak menuduh. Karena ini aneh sekali. Lihat aja. Dunia berkata gini. Yang dikatakan Wuhan itu pusatnya. Kok sekarang tenang-tenang itu di sana? Aneh bukan? Nah itu kan seperti orang nembakkan misil atau rudal. Dari tempat ditembakkan nyaman, gak ada apa-apa. Tapi semua kita yang kena. Nah ada apa di balik ini? Itu yang kita minta. Supaya Papa di surga segera membongkar konspirasi ini. Marah, sedih. Sudahlah. Sudah berapa banyak orang-orang kita kasih harus meninggal, menyerah kalah pada COVID ini, sedih sekali. Tapi hari ini tema kita hikmat menghadapi COVID. Nah, hikmatnya adalah kembali kepada Alkitab. Imun itu akan berproduksi di hidup kita dengan satu sikap. Mari kita baca Yohanes 7 ayat 23. Yohanes 7 ayat 23. Ternyata berapa ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyampaikan fakta hidup sehat yang gratis. Ya bukan cuma murah loh, gratis. Yaitu di Yohanes 7 ayat 23. Bentar. Yohanes 7 ayat 23. Saya baca ya. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Nah nanti tolong dibacakan yang bagian ini ya, nggak usah semuanya, terjemahan yang lain.
Mengapakah kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Saudara, kata Sabat itu bahasa Ibrani, artinya rest, istirahat. Nah, konsep ini diakui oleh seluruh dunia. Maka itu kalau kita berkunjung ke orang sakit, setelah ngomong-ngomong cerita, kita pamit pulang. Pesan kita pasti cuma satu, banyak istirahat ya. Nah, ternyata ini tertulis berapa ribu tahun yang lalu. Hidup ini sehat kalau manusia bisa masuk Sabat, istirahat. Nah, ternyata istirahat itu bukan hanya tidur, tapi pikiran ini loh yang harus istirahat. Ya ada, bisa tampil bacakan TSI mulai kata mengapa atau seluruhnya ada TSI. Ada. Bacakan. TSI fashion. Jadi untuk menaati hukum Musa, kalian menyunat alat kelamin anak laki-laki pada hari Sabat. Kalau begitu, kalian jangan marah kalau aku menyembuhkan seluruh tubuh orang sakit pada hari Sabat. Nah, menyembuhkan seluruh tubuh orang sakit pada hari Sabat. Wih, saudara, luar biasa firman ini. Seluruh tubuh loh. Jadi Tuhan Yesus itu lengkap. Tidak hanya mengapa kamu marah kalau aku menyembuhkan seorang pada hari Sabat. Enggak seorang, tapi seluruh tubuh. Penyakit itu bisa masuk ke bagaimana saja. Maka itu di dunia ini ada banyak dokter spesialis. Kenapa? Itu menggenapi ayat ini. Seluruh tubuh manusia. Berarti di semua bagian tubuh manusia harus ada spesialisnya. Yang khusus menangani itu. Nah, ternyata untuk kita sehat itu hanya masuk Sabat. Nah, waktu pikiran kita bisa rileks, jiwa kita tidak tegang, hati kita bisa santai, percaya nggak kita pasti sehat? Betul, ini luar biasa. Nah, ketika kita bisa istirahat, disitulah endorfin itu keluar. Hormon itu. Dan begitu endorfin itu lengkap di hidup kita, endorfin itu yang menjadi obat buat diri kita sendiri. Dan betul kata Salomo, kata Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, maka itu yang gak Kristen sekalipun, ya, yang gak Kristen sekalipun, selama COVID ini merajalela, kata-kata yang rutin, tetap semangat ya, tetap optimis ya, tetap kuat ya. Saudara, itu diambil dari kebenaran ini. Dunia mengakui kalau kita bisa santai, kita bisa rileks. Santai itu bukan berarti malas loh, beda. Tapi betul-betul nggak tegang, nggak takut, nggak gelisah, nggak khawatir, bisa tidur yang enak. Maka kita ini sehat. Nah, inilah tema kita, hikmat menghadapi COVID. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana kita bisa rileks? Minggu yang lalu, awal minggu ini, ya, saya masih di Bali, bertemu dengan keluarga anak saya, 2 keluarga, yang satu punya 3 anak, yang satu punya 2 anak. Tiba-tiba anak saya yang punya 2 ini tanya gini, Pak, Papa pernah menemukan nggak penyebabnya? Apa itu? Anak kami 2, jadi 2 cucu saya itu. 2 perempuan. Kami itu heran. Kalau mereka sudah tidur, nyenyak loh Pak, nyenyak. Itu tiba-tiba tangan kiri atau tangan kanan, kalau nggak ketemu badan kami, itu kaki mereka bisa ke kiri ke kanan sambil raba-raba. Begitu mereka nyentuh badan kami bagian mana saja, mereka tidur lagi. Nah, saya tes. Saya bilang istri saya, coba kamu minggir. Ini tidur loh. Begitu anak ini tangan kaki sudah cari kemana-mana nggak ada, pasti kebangun. Padahal tidur nyenyak. Saya jawab cuma enteng sekali. Buat seorang anak, kalau dia bisa merasa tangan, badan, papa mamanya,
mereka merasa aman. Berarti ada orang, ada papa mamaku di sini. Anak saya ini nggak pernah kebayang sesimpel itu. Hanya nyentuh. Bagian mana saja. Pokoknya ada orang. Anak itu tetap tidur. Saya nggak nyangka tiba-tiba air matanya keluar. Kenapa kamu? Dia ingat. Pantas. Tuhan kan berjanji, aku yang memegang tangan kananmu. Amen. Nah, begitu kita merasakan ada tangan Tuhan dalam hidup kita. Tidurlah nyenyak, nggak usah takut. Amin. Ini obat COVID. Tenang, relax. Aduh, maka itu berapa hari ini semua kita sibuk menelpon WA, voice note kepada banyak orang yang sedang kena ini untuk tetap semangat. Karena itu obatnya. Bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini obat COVID belum ditemukan. Kenapa? Itu. Bayangkan kalau ada perusahaan farmasi bisa menemukan obat itu, langsung kayak mendadak dia. Vaksin aja jadi rebutan kayak begini. Oke? Ayo kita lihat ayat ini ya. Yesaya 41 ayat 10. Ini loh yang buat kita bisa rasa aman. Kita nggak takut, nggak gelisah. Ya, penting sekali saudara. Dalam hidup ini kita menikmati kebenaran ini. Udah? Ayo kita baca sama-sama ya. Yang di rumah juga ikuti. Yesaya 41 ayat 10. Ada banyak pujian yang dinyanyikan. Yesus pegang tanganku. Tuhan pegang tanganku. Itu yang buat kita rasa aman. Rasa tenang dalam hidup ini. Seperti anak-anak yang sedang tidur. Dia ingin sentuh badan atau tangan papa mamanya. Dan mereka rasa aman. Udah semua? Yang di rumah juga? 1, 2, 3. Janganlah takut. Nah stop dulu. Ini firman papa kita di surga. Jangan takut anak-anakku. Katakan amin. Papa berjanji setia jangan takut. Terus? Sebab aku menyertai engkau. Ya. Terus? Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Amin. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Terus? Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan. Wow, amin. Terus? Bawah kemenangan. Ya sudah. Betul enggak? Ya sudah. Kalau ini janji papa kita, ayo pegang. Amin. Dia memegang kita dengan tangan kanan kebenarannya. Wih, itu luar biasa saudara. Itu papa kita yang baik. Dan ada banyak lagi janji papa kita di dalam firman Tuhan ini yang pasti membuat kita punya rasa aman. Tenang. Disitulah kita bisa istirahat supaya kita sembuh. Jadi jangan sibuk cari obat ini, obat itu. Istirahat. Ini luar biasa. Waktu di Balikpapan, bulan yang lalu, ada seorang yang tanya dari satu perusahaan. Ya, saya masih simpan WA itu, saya tertawa. Saya lihat kode ini keliling-keliling. Kok tetap bisa seger? Minum vitamin apa? Ya saya bilang, ya vitamin C paling nomor 1. Ya ada lagi suplemen yang lain, anak saya yang beri. Tapi saya bilang pada dia, yang paling penting, hati yang gembira. Tidak ada ketakutan, tetap berjaga-jaga. Itu saja dalam hidup ini. Ada gangguan suara? Enggak ya? Jelas ya? Nah jadilah seperti anak-anak. Oke, saya beri contoh lagi. Walaupun tidak semua kita punya anak. Di sini bersama dengan kami di sini ada berapa anak-anak remaja ini? Belum 20 nomor kalian ya? Atau sudah 20-an? Oh baru yang ada 1 yang 20. Oh banyak juga ya. Dengar anak-anak muda, kalian belum punya anak. Itu 20 kali berapa? Dengar ya. Yang kalian belum punya anak pun akan tahu. Coba saya beri ilustrasi ini. Seorang bayi atau seorang anak
yang sedang digendong papanya atau mamanya sedang tidur anak itu. Ilustrasi saja. Kalau di dekat dia dengar boom, ada ledakan keras, anak itu nangis bangun atau tetap tidur? Ya sudah. Nah, seperti itu kita di tangan Papa yang baik itu. Luar biasa. Inilah jaminan yang hebat. Ingat dalam kitab Yesaya pun dijanjikan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Menggendong kamu sampai masa putih rambutmu, aku mendukung kamu. Tidak ada di dunia ini, maaf, baca kitab suci agama apa saja yang Tuhannya berjanji gendong kita. Enggak ada. Cuma Papa kita di surga. Nah, kalau dia gendong kita, ya sudah, kita ini aman. Maka itu yang takut-takut, maaf, jangan-jangan saudara belum jadi anaknya. Jangan marah saya ngomong ini. Kalau kita jadi anaknya enggak usah takut. Dia janji gendong kok. Ya, bagi yang belum tahu, saya tunjukkan ini ya. Tahun 79. Nah ini, coba dengar ya. Seperti di sini banyak yang belum tahu. Tahun 79, saya lupa bulan berapa. Tiba-tiba saya itu kepikir. Karena sejak dulu, saya itu pelayanan sering dikasih Tuhan anak-anak kecil. Ya dulu belum ada Pampers. Ya, maaf. Jadi kalau saya melayani bayi, dititipin bayi di anak kecil. Ya sudah, nggak ada Pampers, dibersihin pakai tangan, mau pakai apa. Nah, suatu kali saya tuh mikir, tiba-tiba aja. Ayo, siapa, walaupun kalian semua, ya, belum, mungkin nggak sering gendong anak bayi. Itu yang saya heran. Kalau gendong bayi, kepala mereka di tangan kanan kita atau di tangan kiri kita? Ayo, walaupun tidak kidal. Aneh bukan? Akhirnya saya nyoba. Enak nggak gendong bayi kepala tangan kanan? Aneh ya? Nggak enak sama sekali. Nggak bisa. Saudara, ternyata hal seperti itu saja ada firman-Nya. Saya bilang, masa sih Tuhan? Akhirnya saya cari. Wih, dapat. Waktu saya dapat itu saya menangis. Maka itu hikmat menghadapi COVID. Bukan dengan masker lapis 5, mati kita. Maaf, ya enggak. Terus bukan dengan kemana-mana pakai selubung plastik. Aduh, nggak lucu juga. Ya, bukan ini enggak. Obatnya COVID adalah hormon endorfin dari tubuh, dari saraf kita. Dan itu muncul karena rasa tenang, rasa percaya, tidak gentar, tidak takut. Ternyata ada ayatnya, kenapa kalau gendong harus tangan kiri. Kepala bayi itu di tangan kiri kita. Waduh, saya bilang, Papa engkau luar biasa. Bagaimana nggak nangis? Hal sesepele itu aja ditulis dalam Alkitab. Kita buka Kidung Agung 2. Kidung Agung pasal 2. Ayat yang ke-7. Ntar saya cek dulu ya. Waduh, saudara waktu dapat dia bilang, Tuhan engkau itu luar biasa. Hebat Bapak kita di surga. Seperti itu kasih sayangnya. Maka itu kita nggak boleh takut. Ayat yang ke-6. Kidung 2 ayat yang ke-6. TSI juga ya baca. Ayo kita baca dulu sama Kidung Agung. The Song of Songs bahasa Inggrisnya. Setelah sebelum Yesaya. Udah? 1, 2, 3. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Coba saudara merem sebentar. Tangan kirinya itu di kepalaku. Tangan kanannya meluk aku. Saya menjerit. Bukan diayun, salah. Dibekap. Bayangkan. Itu loh Papa. Mana ada Papa sehebat ini. Tolong sampaikan kepada semua yang dinyatakan positif. Kita sedang digendong oleh Papa di surga. Luar biasa. Ada TSI? Nggak ada. BIS? Yang BIS bacakan. BIS version, tangan kirinya menopang kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Ya sudah. Seru nggak ini? Ya. Bagaimana saudara nggak bisa tidur?
Kalau Papa buat itu pada kita, walaupun sudah setua ini. Ini cara kita sembuh dari semua penyakit, gak cuma COVID. Maka itu tenangkan diri kita. Tenangkan. Saya tidak tahu, saudara ngikuti enggak? Dalam hari-hari ini, seminggu inilah kurang lebih. Itu viral. Ya, di YouTube, di Facebook, di WhatsApp. Lagu-lagu gereja yang hymn. Lagu-lagu klasik. Ya, itu bermunculan berapa hari ini. Saya bersyukur karena lagu-lagu itu diurapi Tuhan penciptanya berapa ratus tahun yang lalu. Salah satu contoh lagu hymn. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memegang tanganku. Itu lagu bagus sekali. Jadi kita nggak usah takut. Ada Papa yang begitu baik yang mengasihi kita. Bayangkan sampai kita digendong seperti itu. Nah, ini kesaksian saja. Hampir semua pewahyuan firman yang Roh Kudus beri kepada saya, nggak lama kemudian Papa pasti beri bukti ilmiahnya. Nah, pengalaman ini 79 saya dapat ayat itu. Wih, untuk gendong bayi aja tertulis di Alkitab. Sampai kita nggak mungkin bisa merubah firman itu. Gendong bayi, kepalanya di tangan kanan kita, pasti nggak enak. Seperti ada yang salah, kayak mau jatuh. Heran ya, ternyata tertulis. Maka itu jangan ada yang takut lagi dalam situasi seperti ini. Nah, Juli 81, kalau nggak salah tanggal 19 saya mulai keluar. Itu pertama kali saya keluar negeri. Juli 81. Saya naik Singapore Airlines dari Jakarta dan harus nginep di Singapura. Tujuan kami ke Los Angeles. Waktu pertama kali saya keluar negeri. Wih, kampungan betul. Pertama kali saya ke Singapura. Wih, lama satu Singapura masih belum apa-apa. Tapi dibanding Indonesia, wih, kalah jauh sudah. Nah, karena harus nginep semalam, pesawatnya nggak bisa langsung. Ya, bersama Bapak Pendeta Adi Sutanto. Sekarang dia doktor, dia ketua sinode dari gereja JKI. Nah, pas jalan sore di Orchard Road. Waktu itu baru Orchard Road. Tiba-tiba saya melihat ada satu iklan jual bantal bayi. Nah, itu pertama kali saya lihat bantal bayi yang tengahnya ada cekungannya itu loh. Ya, dulu saya pikir supaya kepala bayi nggak peyang gitu loh. Supaya tetap bulat. Ternyata enggak. Iklannya berbunyi dalam bahasa Inggris ini ya. Inilah satu-satunya bantal bayi di dunia. Apabila bayi Anda tidur di atas bantal ini pasti langsung tidur nyenyak. Saya bilang, masa sih? Ya saya deketin iklan itu. Nah, Pak Adi Sutanto agak jauh dari saya. Begitu saya dekati iklan itu, saya menangis. Kenapa? Karena itulah bantal bayi pertama yang saya lihat. Ada rekaman detak jantung. Jadi begitu kepala bayi nempel, kena tombolnya, kuping bayi itu dengar detak jantung. Saudara ngerti nggak? 9 bulan 10 hari. Bayi itu mendengar full 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Hanya detak jantung mamanya. Begitu bayi itu mendengar detak jantung mamanya, dia rasa aman. Dia akan berkata, oh ini aku kenal suara ini. Sadar nggak? Tiap detak jantung manusia itu beda-beda semua ritmenya. Bayangkan 9 bulan 10 hari 24 jam dengar suara yang sama. Ngerti nggak maksudnya apa? Nah, saya menangis. Saya masih ingat Pak Adi ngeliat saya. Dia tanya gini, Pak Daniel kehilangan uang ya? Ya wajar, saya lagi di pertokoan nangis kok. Enggak Pak Adi, saya tunjukkan. Nah, waktu itu nggak bisa bawa Alkitab. Yang nggak ada Alkitab toh di handphone jam 81. Terus saya cerita sampai hotel saya tunjukkan. Wih, Pak Adi juga bingung. Ternyata kenapa kepala bayi harus di tangan kiri kita? Karena jantung ada sebelah kiri. Jadi begitu anak ini kita dekat, langsung dihafal. Oh ini mamaku. Wih,
Luar biasa kasih Tuhan. Maka itu saudara, tidak ada obat COVID. Hanya kasih sayang Papa di surga. Atas kita semuanya. Nikmati itu. Tidurlah yang nyenyak. Jangan mikir yang enggak-enggak. Jangan mikir yang macam-macam. Optimislah. Karena masih ada harapan. Tolong perhatikan. Yang sembuh dari COVID. Itu jauh lebih banyak daripada yang meninggal. Tapi jahatnya media. Yang meninggal dibesar-besarkan. Kenapa enggak yang sehat, yang sembuh? Ngerti ya prinsip ini? Jadi inilah jaminan yang Tuhan beri buat kita. Jangan stres. Walaupun kita dengar berita simpang siur. Aduh, menakutkan sekali. Tapi inilah jaminan yang Papa kita sediakan buat kita semua. Bagaimana kita nggak merasa aman? Kalau dia gendong kita, dia peluk kita dengan cara seperti itu. Maka endorfin kita akan terus berproduksi. Dan kita jadi sehat. Nah tapi masalahnya. Walaupun Papa kita sesayang itu kepada kita. Masalahnya. Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita lihat. Masalahnya di sini. 1 Yohanes 5, 19. Ayo kita baca sama-sama. Udah? 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, masalahnya. Kita tahu dan tidak ragu-ragu. Kita semua berasal dari Papa di surga. Karena nggak ada orang berasal dari neraka, bukan? Semua kita berasal dari Papa. Tapi walaupun kita berasal dari Dia, kita ini tinggalnya di dunia. Padahal dunia dikuasai siapa? Si setan itu. Oke. TSI atau BS? Ya silakan. Kita tahu bahwa kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, walaupun seluruh dunia ini dikuasai oleh iblis. Cukup ya. Ngerti nggak maksudnya? Berarti untuk menjaga serangan iblis itu cuma satu. Taat kepada Tuhan. Atau berarti kalau saudara dan saya berasal dari Tuhan dan kita adalah anak-anak Tuhan, masalahnya kita tinggal di daerah musuh. Kapan iblis menyerahkan kekuasaannya, kekuasaan dunia kepada Tuhan? Kalau gereja menjawab doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sebelum doa Bapa kami tergenapi lewat kita kesatuan gereja, maka sampai kapanpun dunia dalam kuasa si jahat. Tidak ada sejengkal tanah pun, tidak ada sesempit apapun tempat di dunia yang tidak dikuasai si jahat. Maka itu salah satu contoh yang mereka rusak manusia adalah dengan COVID-19 ini. Mereka menyerang ada di mana-mana. Berarti saudara dan saya hidup di daerah musuh. Nah di dalam ilmu perang cuma ada satu kemenangan. Kalau prajurit taat kepada komandan. Maka itu dalam peperangan sejak zaman kapan saja musuh hanya mengincar satu hal. Putus komunikasi prajurit dengan komandan. Maka walaupun tentara itu dengan persenjataan yang canggih, yang hebat. Tapi kalau prajuritnya nggak ada komunikasi dengan komandan, pasti kalah. Jadi hikmat menghadapi COVID. Yang pertama tadi, jangan ragukan kasih Papa terhadap kita. Istirahatlah di dalam hadiratnya. Istirahatlah dalam gendongannya. Istirahatlah dalam pelukannya. Karena dia sayang kita betul-betul. Yang kedua, taat kepada komandan. Itu saja kuncinya. Di dalam ketaatan kita akan tahu musuh nyerang dari mana. Tolong catat, ada 3 hal yang membuat kita tanpa ketaatan pasti kalah. Maaf, walaupun ada yang rajin doa puasa, rajin doa pagi,
rajin doa 6 jam sehari, rajin hafal ayat Alkitab, tanpa ketaatan kepada panglima perang kita, itu semua tidak menjamin. Kenapa kita harus taat? Tolong catat, ada 3 hal ini. 1, ya untuk kita sadar. Umur setan dengan umur manusia, umur siapa lebih panjang? Lebih lama hidup di dunia? Setan. Berarti dalam pengalaman, manusia yang kalah atau setan yang kalah kalau menghadapi fakta ini? Manusia kalah. Karena mereka sudah berapa ribu tahun pengalamannya menjatuhkan manusia. Itu nomor 1. Nomor 2. Dalam sebuah peperangan, kalau 2 kondisi ini terjadi, ya, siapa yang gak bisa ngelihat siapa, dan siapa yang bisa ngelihat siapa. Ngerti maksudnya? Antara kita dengan mereka. Coba jawab. Siapa yang bisa ngelihat siapa, dan siapa yang gak bisa ngelihat siapa. Tapi, dalam peperangan model ini, siapa yang pasti kalah? Ya pasti kita. Nah, virus ini contohnya. Kita nggak tahu mereka itu ada di mana. Maka itu saudara, tidak ada perlindungan yang begitu aman kecuali takut akan Tuhan. Udah cuma itu, karena kita nggak tahu. Nah, dalam peperangan model ini, mau pakai senjata apa saja, kita yang kalah. Kita nggak bisa ngeliat mereka loh, dari mana kita nggak tahu. Baik perang beneran pun, kalau musuh tahu kita dan kita nggak tahu mereka, pasti kalah kita. Nah, karena kita tahu umur setan lebih tua dari kita, berarti mereka lebih jago menjatuhkan manusia. Ayo nurut pada panglima perang kita. Kalau setan bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa ngelihat mereka, satu lagi, taatlah kepada komandan. Karena dia akan memberitahu serangan musuh dari sebelah mana. Maaf ini ya, jangan suara perpanjang, ini cuma mikiran saya. OTG, orang tanpa gejala. Itu sampai hari ini saya tuh masih nggak ngerti loh. Tanpa gejala kok bisa ketahuan positif? Maaf. Terus gimana dong? Lagi sekali ini cuma pikiran saya. Mungkin ya, maaf. Alat-alat itu memang dibuat sebegitu rupa supaya laku. Loh, boleh nggak saya berpikir begitu? Oh, tanpa gejala kok ini gimana sih maksudnya? Nah, begitu ketahuan sudah laku barangnya, orang harus berobat lagi. Laku lagi, maaf. Akhirnya orang berebut vaksin. Waduh, maaf lagi sekali, maaf. Saya nggak tahu kenapa kok saya bisa kemasukan pikiran seperti itu. Karena duit ini jahat sekali, duit ini kejam, saudara. Tadi perjalanan dari apartemennya Rusdi ke sini, saya baca tulisannya Dahlan Iskan tentang Pak Arif, bosnya Samator yang meninggal. Ada tulisan bagus. Dia memproduksi oksigen sebanyak itu, tapi perlu yang gratis sedikit untuk dia nggak dapat. Aduh, kalimat itu tajam betul. Itulah manusia. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Nggak bisa tidak. Yang ketiga, tentang si kunyuk ini kita harus tahu. Antara kita dengan mereka, siapa yang bisa ngantuk dan siapa yang nggak bisa tidur. Nggak pernah tidur. Ini pertanyaan penting loh. Tahun 85 bulan Mei saya dapat ide pemikiran ini. Ya betul juga, ayo. Siapa yang bisa ngantuk antara mereka dengan kita? Bukan cuma ngantuk, doyan tidur kita ini. Maaf. Ngerti nggak? Dalam peperangan seperti ini, siapa yang pasti menang? Ya pasti nggak pernah ngantuk itu. Kita ini perlu istirahat. Ya share. Papi bilang itu kunyuk. Itu si kunyuk itu. Ya kita ini perlu istirahat. Mereka nggak perlu. Bagaimana kita berani tidak taat kepada komandan kita? Dia yang paling tahu. Inilah
hal berikut soal hikmat menghadapi COVID. Taatlah kepada Tuhan akan perintahnya ini. Mengerikan sekali keadaan sekarang ini. Selalu ikuti. Maka itu banyak firman yang tertulis bagaimana kita akan luput dari semuanya ini. Kita buka Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Keluaran 15 ayat 26. Ada satu kalimat, jangan diterjemahkan salah di ayat ini. Keluaran 15 ayat 26. Pelan-pelan kita hitung. Ada berapa hal yang Tuhan minta kepada kita, anak-anaknya. Ya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. 1 ya, sungguh-sungguh mendengarkan. 2, dan melakukan apa yang benar di matanya. 3, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. 4, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku tidak akan menimpakan atau mengizinkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir. Sebab akulah Yahwehmu yang menyembuhkan engkau. Wih, luar biasa. Disinilah dalam bahasa Ibrani ada kalimat Jehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Ternyata ini obat bukan cuma untuk COVID. Untuk semua macam penyakit yang ada. Ada terjemahan lain ya? Lihat itu. TSI atau BIS. Ya. Kata Tuhan, taatilah aku dengan sungguh-sungguh, dan lakukanlah apa yang kupandang baik. Ikutilah semua perintahku. Kalau kamu berbuat begitu, kamu tidak akan kuhukum dengan penyakit-penyakit yang kutimpakan kepada orang Mesir. Akulah Yahweh yang menyembuhkan. Amin. Jadi ini syaratnya. Hikmat menghadapi COVID. Jangan takut. Istirahat. Kedua, Bapa sayang kita, dia gendong kita, dia peluk kita. Tidurlah yang nyenyak dalam gendongannya, pelukannya. Yang ketiga, taatlah untuk semua perintah dan peraturannya. Nurut saja. Pasti aman. Untuk hidup yang sesungguhnya. Tuhan berkati kita semuanya. Inilah janji Tuhan yang hebat untuk kita. Nah, selama berlakunya COVID di dunia, maka gereja Tuhan paling banyak membacakan Mazmur 91. Betul tidak? Wah, itu janji. Tapi kita lupa. Ayat kuncinya di ayat 14. Tidak semua ayat itu. Saudara dan saya boleh hafal. Maaf, sampai latah ngomongnya. Mazmur 91. Tapi kalau ayat 14 tidak kita ikuti, nggak ada gunanya. Oke, kita baca Mazmur 91 dari ayat pertama. Memang itu luar biasa firman ini, ya. Tapi jangan lupa kita perlu hidup dalam ayat 14-nya karena itu kuncinya, ya. Ayo kita mulai baca dari ayat yang pertama. Judulnya menarik. Bagaimana judulnya? Dalam lindungan Tuhan Bapa kita yang baik. Kita baca sama-sama ayat 1 mulai. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Lihat tuh, ada kata bermalam, berarti tidur bukan? 2. Akan berkata kepada Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Katakan amin. Amin. Kubu pertahanan itu benteng, saudara. Aman pasti kita. Tapi yang kupercayai. Ayat 3, 1, 2, 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk atau COVID-19 ini. 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Oke, siapa pernah tahu kalau ada ayam menetaskan telurnya, anaknya masih kecil-kecil,
tidur malam pasti di bawah sayapnya. Pernah lihat nggak? Anak-anak pernah lihat nggak kalian? Nah itu aman. Seperti itu Papa melindungi kita. Seperti induk ayam. Ya, menjaga anak-anaknya di bawah sayapnya. Luar biasa. Kalimat terakhir 4 ini bagus. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Katakan amin. Ini yang hebat melindungi kita dari virus jahat ini. Ayat 5. 1, 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Wih, ngeri. Jadi selama COVID ini siang, malam, pagi, sore mereka berterbangan di mana-mana. Hanya takut akan Tuhan. Percaya dengan aman, rasa nyenyak, bisa nyenyak tidur, kita aman. Ayat 6. 1, 2, 3. Terhadap penyakit sampar Ya, jalan dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ngeri virus ini. Tapi percaya Tuhan sudah ngalahkan semuanya. Ayat 7. 1, 2, 3. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Terus ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 9. Sebab Yahweh ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Keren saudara. Tapi kuncinya di ayat 14 ini. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15 nanti saya uraikan dulu ayat 14. 1, 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ini janji Bapa kita. Ini hikmat kita menghadapi COVID ini. Tapi kuncinya bukan cuma ini jadi mantra yang kita ulang-ulang, kita hafalkan. Tidak. Kuncinya pada ayat 14. Sungguh. Berarti ini serius. Sungguh. Apanya? Hati kita suruh bagaimana? Melekat kepada Tuhan. Siapa yang ngikuti berita viral kemarin? Ya lucu, ya marah, ya jengkel. Kok bisa ada isu susu beruang bisa ngobatin COVID? Orang berebut di mana-mana. Sampai bilang, aduh, itu loh jahatnya mulut orang itu kayak begitu itu. Ya enggak, sehingga orang panik. Sampai bingung. Nah, mengapa ya? Mengapa saudara kita tidak lebih percaya apa kata Tuhan dalam hidup ini? Amin. Kata Tuhan. Maka itu kalau hati kita sungguh melekat kepada Bapa. Lihat 2 hal ini. Dia akan ngapain kita? Baca lagi. Meluputkannya. Apa kata lain meluputkan? Melewatkan, melepaskan. Dan kedua akan membentenginya. Oke, kita tetap sebagai protokol kesehatan. Tapi benteng yang kuat tetap perlindungan dari Bapa kita di surga. Itu yang bisa menjaga kita. Nah, yang ketiga, ini masalahnya. Kita kenal nggak namanya? Kita kenal nggak namanya? Saudara, Papa kita itu punya nama. Namanya Yahweh. Kita harus kenal dia betul-betul. Tuh, Allah itu Tuhannya orang Islam. Kembalikan pada mereka. Bapa kita itu namanya Yahweh. Kita kenal dia. Kalau kita kenal dia, hidup ini luar biasa. Inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita menang. Supaya kita tahu
Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan lewat hidup kita masing-masing. Melekat hati ini. Enggak melekat kepada yang lain-lain, tapi kepada Tuhan saja. Maka hidup ini akan punya arti yang luar biasa. Jadi tolong sampaikan kepada semua saudara-saudara kita. Baik yang masih sehat maupun yang dinyatakan positif terpapar. Ayo. Maka itu selama COVID ini selalu kalimat pertama yang saya katakan. Ini waktu yang paling indah. Kalian sehari bisa makan firman. Paling tidak 6 khotbah sehari kamu makan. Ya tuh ada waktu banyak kok. Gak bisa kemana-mana. Ketemu orang saja tidak. Ya udah. Ya, ini janji Tuhan. Nah obatnya. Mazmur 107 ayat 20. Ini obat yang luar biasa. Kapan kita sehat? Kapan kita sembuh? Mazmur 107 ayat 20. Jadi cuma firman. Gak ada yang lain lagi. Udah, baca 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari yang. Amin. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkan mereka. Jadi firman itu obat yang bisa menyembuhkan kita. Terima kasih Bapak. Ternyata semua ini gratis. Betul enggak? Semua ini gratis. Sahabat, masuklah dalam hadirat-Nya. Istirahatlah, rileks, santai. Dia sayang kita. Dia pegang tangan kita dengan tangan kanan kebenarannya. Dia peluk kita. Dia gendong kita. Tapi kita harus taat kepada Dia. Kalau semua itu ada, maka endorfin kita produksinya lancar dan kita jadi sehat. Terima kasih Bapak. Untuk hidup sehat gratis hanya karena percaya kepada kasih-Mu. Bapak janjinya tidak pernah bohong. Yang belum tahu supaya tahu. Tidak ada buku di dunia ini yang disebut kitab perjanjian kecuali firman Tuhan. Berarti di dalamnya isinya perjanjian Bapa kita. Dan perjanjiannya nggak bisa batal. Itu kekal. Ini luar biasa. Kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka itu ayo mulai hari ini saudara. Betul-betul kita hidup mentaati semua perintahnya. Maka kita akan mengalami kemenangan. Dan tolong kalau kita sudah menikmati kasih yang demikian hebat. Ayo kita bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Ya, kasih itu luar